Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, dan pagi ini sahabat Suara Sidoarjo, saya sudah tersambung via Zoom bersama narasumber kita dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Yang pertama saya ingin sapa dulu ada Dr. J. Priyanto Widodo MPD. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Pak Widodo. Oh, saya panggilnya Pak Priyanto atau Pak Widodo ya? Halo, selamat pagi. Sudah tersambung bersama saya pagi ini? Pagi di jelang siang ya? Nah, ini suaranya kecil sekali. Dan juga saya pagi ini bersama dengan Dr. Andes Haji Edi Wuryanto MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Edi. Oh iya, ininya nggak dinaikin ya. Oke deh. Baik Bapak, sekali lagi ya, saya ingin sapa dulu Pak Priyanto. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. aduh maaf Pak, Dengar? dengar. Tadi saya lupa naikkan feeder Pak. Aduh ini ya. Ah, Terlalu semangat kayaknya. Oke, dan ya, Pak Edi sudah bersama saya juga ya Pak Edi pagi ini. Oh Sabun. sudah, Sudah. sudah Ibu. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Ibu. Iya, sehat semua ya Pak. Amin. Alhamdulillah sehat. Amin, amin. Alhamdulillah. Nah, ya sahabat Suara Sidoarjo bersama Pak Priyanto dan juga Pak Edi, pagi ini kita nanti akan bahas tentang bantuan kuota bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, ini dia, kalau kita berbicara tentang kondisi pandemi ini, memang salah satu hal yang berdampak adalah pembelajaran yang dilakukan secara online ya, atau daring. Pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang akhirnya dari proses demi proses berjalan, ada kebijakan dari pemerintah pusat, dari Menteri Pendidikan juga, Mas Menteri gitu ya. Nah, ini Betul. bahwa kita ada bantuan kuota. Nah, ternyata ini bukan hanya untuk pelajar ya Pak ya, bukan untuk mahasiswa juga, dosen dan guru juga ada bagian juga gitu ya Pak ya. Betul. Oke, saya ngobrol dulu mungkin dengan siapa ini, dengan Pak Pri atau Pak Edi, silakan untuk membuka perjumpaan Pak Pri, kita pagi monggo. ini. Silakan Pak Pri. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, para pendengar Radio Suara Sidoarjo yang pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Pagi hari ini kita membahas tentang bantuan paket data, paket internet untuk pendidik dan peserta didik, mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang pandemi COVID-19 membawa dampak kita harus BDR, kita harus belajar dari rumah, harus bekerja dari rumah, dan sekaligus belanja dari rumah. Apapun aktivitas kita bisa dilakukan dari rumah dengan bantuan internet. Nah, untuk menjaga distancing, social distancing maupun physical distancing, dan dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, sebagaimana kita ketahui, mulai September yang lalu, pemerintah ya melalui desakan berbagai organisasi profesi, unsur-unsur masyarakat, dan juga seluruh komponen bangsa, bahwa kebutuhan kita sekarang ini tidak lagi seperti hukumnya hukum kebutuhan ya, apa yang selama ini physical need itu ibarat hanya untuk makan, minum, sandang pangan gitu, tetapi sudah mulai berubah menjadi kebutuhan basic need-nya itu adalah kuota ya, baterai gitu.
dan itu akhirnya membawa dampak belajar dari rumah atau sekolah dari rumah membutuhkan paket data, dan pemerintah telah menggelontorkan sejumlah dana anggaran untuk paket data ini, baik untuk peserta didiknya maupun pendidiknya atau tenaga pendidiknya. Dan ini menjadi satu konsekuensi kehadiran pemerintah di dalam pelaksanaan pembelajaran ini, yang apapun ya keadaannya, bahwa belajar mengajar itu tidak boleh berhenti, bahwa tugas mengajar seorang guru itu tidak boleh berhenti karena COVID-19. Demikian juga untuk para peserta didik atau siswa, mahasiswa juga demikian, harus tetap belajar apapun kondisi dan keadaannya. Nah, untuk itu kalau pemerintah hadir dengan memberikan paket data internet, ini adalah menunjukkan bahwa pemerintah kita, Mas Menteri, terutama di bawah lingkungan Kemdikbud, itu sudah hadir untuk proses belajar mengajar ini boleh berjalan secara daring atau online. Demikian Mbak, nanti Pak Edi bisa menambahkan. Iya, silakan Pak Edi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita sudah tahu semua bahwasanya paket data ini berdasarkan Peraturan Sekjen nomor 14 tahun 2020. Di sana ditandaskan bahwasanya paket data yang diberikan mulai PAUD sampai dosen perguruan tinggi, mahasiswa itu dalam rangka untuk menunjang pelaksanaan belajar di rumah. Kalau pelaksanaan belajar di rumah ini berarti ada ketiga keterkaitan peserta didik sebagai objek dan subjek untuk belajar, orang tua sebagai supporting untuk belajar, tentunya Bapak Ibu guru yang dari sekolah juga harus mengarahkan, karena paket data yang diberikan ini luar biasa banyaknya. PAUD 20 giga, 5 giga untuk paket umum, sedangkan sisanya adalah untuk paket kuota belajar. Kuota belajar inilah yang perlu tentunya orang tua wali murid, Bapak Ibu guru harus mengidentifikasikan, karena Kemendikbud juga sudah memberikan, kalau tidak kurang yaitu 61 laman untuk kuota belajar. Kalau laman-laman ini tidak diidentifikasi, mana yang cocok untuk PAUD, mana yang cocok untuk teman-teman atau putra-putri kita yang di tingkat dasar, SMP, SMA, SMK, dan seterusnya. Tentunya ini perlu sinkronisasi antara orang tua, Bapak Ibu guru di sekolah, dan tentunya anak-anak harus betul-betul memanfaatkan kuota yang begitu banyak ini untuk selalu mencari informasi secara mandiri, secara tidak langsung tentunya. Dalam pandemi COVID-19 ini sebagai awal untuk melatih anak-anak kita untuk secara mandiri belajar mencari informasi sebanyak-banyaknya melalui laman yang sudah diberikan oleh Kemendikbud. Di dalam Juknis sudah jelas, tinggal bagaimana implementasinya di masyarakat, di rumah. Kendala tentunya ada karena sebagian besar anak-anak di tingkat bawah itu belum mempunyai HP secara mandiri, tentunya ada ketergantungan. Ketergantungan penggunaan sarana tentunya akan mempengaruhi pola mereka belajar. Tidak bisa mereka belajar di awal pagi sebagaimana mereka tatap muka, tentunya peserta didik ini juga harus mau dan mampu mengelola waktu-waktu yang dimiliki dalam rangka untuk mencari laman-laman belajar, baik itu ada soal-soal latihan, ada banyak literasi untuk membaca cerita, luar biasa banyaknya di laman-laman yang diberikan di Kemendikbud yang kurang lebih sejumlah 61 itu. Nah, ini mungkin nanti banyak di antara yang nampak ini, beberapa juga Bapak Ibu guru atau Kependidikan Sidoarjo bisa memberi masukan, karena pemberian kuota ini tentunya juga tidak semata-mata akan memudahkan atau
solusi 100% bahwasanya belajar di rumah itu tidak ada masalah. Tentunya ada beberapa masalah karena kita tahu beberapa peserta didik tentunya ada yang mungkin di dalam satu rumah itu mempunyai putra lebih dari 1, 2, atau 3, sedangkan mereka menggunakan sarana yang sama. Nah, ini tentunya perlu kebijakan orang tua, wali murid, dan guru dalam rangka mengatur mereka menggunakan sarana. Ini mungkin yang pertama perlu saya sampaikan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Iya, Mungkin oke. itu Baik. awal yang perlu saya sampaikan. Iya, baik Pak Edi dan juga Pak Pri. Di awal perjumpaan kita ini, sahabat, sekali lagi hari ini kita sedang membahas tentang bantuan kuota ya bagi pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen dalam pembelajaran jarak jauh bersama Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Nah, lantas begini Pak, kalau kita melihat juga dengan bantuan kuota yang sudah diberikan ini ya. Nah, dari penggunaannya sendiri seperti tadi yang disampaikan, saya ini juga menindaklanjuti sahabat Suara Sidoarjo yang sudah bergabung begitu melalui Facebook Suara Sidoarjo dengan nama Gus Wono ini. Nah, ini ditanyakan begitu. Fungsinya untuk bantuan kuota ini seperti apa ya? Karena sepertinya ini untuk kuota yang diberikan itu tidak bisa sepenuhnya digunakan untuk mensupport kegiatan belajar mengajar seperti untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan untuk dicari di Google itu katanya kok tidak bisa digunakan begitu. Nah, sedangkan kuotanya ini kan juga cukup banyak begitu ya Pak ya untuk per orang sendiri dari TK pun ini juga bantuan kuota sekitar 20 giga begitu per bulannya begitu Pak ya. Boleh ditanggapi dulu ini Pak Gus Wono di Facebook Suara Sidoarjo. Ya, baik Mas Wono yang sudah memberikan respon tercepat dan luar biasa. Memang sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi dalam surat Sekjen Kemdikbud, di sana dikatakan bahwa tujuan dari bantuan paket data internet ini adalah untuk menunjang BDR, ya, menunjang belajar dari rumah atau di rumah, gitu ya. Di mana memang sudah ditentukan di dalam peraturan atau juknis itu bahwa kuota atau paket data itu dibagi 5 GB-nya itu untuk kuota umum, ya 5 GB-nya. Sementara sisanya yang sebagian besarnya, misalkan kalau di PAUD 15 GB, kalau di Dasmen ya pendidikan dasar menengah itu 30 GB, kalau di mahasiswa 45 GB, gitu ya. Itu adalah untuk kuota belajar yang tadi sudah dijelaskan dan disinggung oleh Pak Edi, kuota belajar yang mengacu pada 61 laman atau platform atau aplikasi pembelajaran tertentu yang sudah ditentukan. Nah, itu yang bisa diakses. Jadi kalau mau ngakses di luar itu yang menggunakan yang 5 GB kuota umum gitu ya, kalau mau browsing atau mencari laman-laman di luar yang sudah ditentukan itu menggunakan paket yang umum gitu Mbak. Jadi memang sudah ditentukan speknya supaya memang tidak dipakai di luar pembelajaran. Oke, gitu Mbak. Iya. Mungkin Pak Edi bisa nambahkan. Silakan, boleh Pak Edi. Ya, jadi begini Bapak, bahwasanya 5 giga yang paket untuk umum itu sebenarnya bisa untuk melakukan pembelajaran secara mandiri antara pendidik dan tenaga pendidikan melalui aplikasi. Sedangkan yang kelebihan misalnya dari TK ada 15 giga untuk kita belajar, SD ada sekitar 30 belajar, itu berarti peserta didik harus kita tunjukkan laman-laman yang bisa mereka gunakan kapan saja, di mana saja untuk mengembangkan dirinya. Di sana ada namanya misalnya laman Bank Soal, Kemendikbud.
Di sana anak-anak bisa berlatih mulai SD sampai SMA, SMK di sana disediakan untuk berlatih. Nah, inilah peran orang tua, peran guru mendorong kepada anak-anak supaya bisa memanfaatkan. Ya, sekian puluh giga ini harus dimanfaatkan tanpa peran serta orang tua dan pendidik untuk mengarahkan. Tentunya anak-anak bingung. Karena sekian banyak laman itu juga ada laman-laman yang harus melalui proses pendaftaran dengan menggunakan email, dengan nama, walaupun bukan prabayar lagi karena harus menggunakan yaitu kuota belajar yang begitu banyak, termasuk tentunya karena Bapak Ibu guru yang juga mendapat kuota belajar itu 37 giga. Nah, inilah digunakan dalam rangka membantu peserta didik. Sehingga tentunya kalau kita sebagai guru tidak mengarahkan anak-anak ke arah sana, tentunya putra-putri kita juga bingung. Apalagi juga orang tua mungkin juga tidak mengarahkan, walaupun di dalam edaran peraturan sekjen itu sudah jelas. Jadi untuk kuota belajar bisa membuka laman yang sudah disebutkan, yaitu kuota belajar kemendikbud.go.id. Di dalamnya itu banyak sekali laman-laman yang bisa dibuka. Di antara 61 itu memang ada yang khusus hanya untuk SMA, SMK, ada yang SMP, SMA, SMK, hanya yang umum bisa untuk SD, SMP, SMA, SMK, ya, ada yang digunakan untuk mahasiswa. Lah inilah pentingnya Bapak Ibu guru, orang tua memilah-milah mana kira-kira yang sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan tingkatannya. Tentunya begitu, Ibu. Oke, baiklah. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, yang lainnya yang juga ingin bergabung juga pagi ini silakan. Anda bisa sharing juga lewat 0318961514 untuk telepon, WA di 082132640109. Baiklah, Pak Pri dan juga Pak Edi, sebelum kita lanjutkan lagi, waktunya saya harus hadirkan dulu ya beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Ya ampun, anakmu kok montok kinuk-kinuk ngene to yu? Tak PM mari. Lah, kok ora duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Yo wis, do rame-rame yo, aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lan bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT.
memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan, karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. 2/3 komponen penyusun tubuh kita adalah air. Perhatikan apa yang kita minum. Pilihlah yang bukan hanya menghilangkan haus, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari atau acara khusus, minum air dalam kemasan Santri, produksi Kepontren Sidogiri Pasuruan, yang tidak hanya menyehatkan, tetapi turut mengembangkan perekonomian umat. Santri, air minum dalam kemasan yang diambil dari mata air umbulan yang jernih, segar dengan kandungan mineral yang stabil, diproses melalui sand filter, carbon filter, disterilkan dengan ozon, dan sinar ultraviolet dengan teknologi water treatment melalui mesin pengisian otomatis. Santri bersertifikat halal MUI, BPOM, ISO 9001, dan SNI. Dapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330 ml, 600 ml, 1500 ml, dan kemasan galon. Info lengkap dan pemesanan air mineral dalam kemasan Santri, hubungi CV Lantabur, Jalan Sawo, RT 03 RW 01, Plumbungan, Sukodono, Sidoarjo. Telepon 0812 3404 0289. Air minum dalam kemasan Santri. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma. Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal, tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak.
bersama Suara Sidoarjo, Wani Lawan Narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, saat pandemi, meeting internal kantor, event dilakukan secara virtual. Nah, Domino's Pizza punya solusi yang untuk Anda. Sahabat bisa menikmati menu Domino's Pizza secara bersamaan karena paket Domino's Pizza bisa dikirim ke rumah. Budget per packnya juga bisa disesuaikan dengan budget yang sudah sahabat tentukan. Untuk info lengkap bisa datang ke store Domino's Pizza terdekat atau email di dominos.marketingevent@map.co.id atau juga di rateourpizza@dominos.co.id. Nah, sahabat bisa order juga lewat online di dominos.co.id ya, atau telepon di 1500366. Informasi ini dipersembahkan oleh Domino's Pizza. We bring Domino's Pizza to you. Domino's Pizza the best. Aku sih yes. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Suara Sidoarjo, kita masih bersama dengan Dr. J. Priyanto Widodo MPD dan juga Bapak Dr. Andes Haji Edi Wuryanto ya MPD. Beliau berdua dari Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini saya masih tersambung via Zoom ya. Kita membahas tentang bantuan kuota bagi pelajar, mahasiswa, guru dan dosen dalam pembelajaran jarak jauh. Baik Pak Pri dan juga Pak Edi, sebelum kita lanjutkan saya bagi waktu dulu ke redaksi karena sudah ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Dan yang bergabung di Zoom ada berapa orang? 34 orang yang sudah tersambung atau tergabung di Zoom yang ingin sharing juga pertanyaan boleh disampaikan juga ya di kolom chat ya. Nanti akan dibantu teman-teman di redaksi Suara Sidoarjo untuk menyampaikan atau membacakan pertanyaannya. Silakan saya ke Karin dulu. Iya, jadi ini sudah ada 3 pertanyaan ya dari WhatsApp dan juga dari Twitter. Yang pertama dari WhatsApp ada Ajis di Sumokali. Mohon maaf sebelumnya bapak-bapak narasumber, saya cuma ingin memberi masukan. Kenapa data yang lebih banyak dibagikan itu bukan kuota yang umum? Padahal yang lebih dibutuhkan itu kuota umumnya dan kuota belajar ini seringnya nggak kepakai dan menurut saya kurang berguna. Kuota belajar sendiri ini hanya bisa dipakai dengan aplikasi-aplikasi tertentu saja seperti Google Meet atau juga Ruang Guru. Dan kebanyakan daring ini menggunakan Zoom yang sekali pakai itu bisa menguras kuota umum cukup banyak. Kemudian yang kedua dari masih di WhatsApp dengan Restu di Bluru. Kuota sudah dapat dari pemerintah, tapi tidak berguna karena HP saya tidak memumpuni. Apa tidak ada solusi lain selain pemberian kuota terkait fasilitas pendukung untuk mahasiswa dan siswa yang tidak punya fasilitas pembelajaran jarak jauh yang baik? Yang terakhir ada dari Twitter dengan Eka Putra Pratama. Mohon maaf Pak sebelumnya, saya sebagai mahasiswa yang tidak memiliki fasilitas wifi di rumah, benar-benar sangat mengandalkan kuota dari kampus. Tapi terkadang pembagian kuota dari kampus kepada mahasiswa itu suka datang telat. Telat bisa sampai 7 hari, bahkan pernah juga sampai 10 hari. Apa mungkin dari pihak Dewan Pendidikan sendiri tidak ingin membantu juga Pak? Kalau memang udah ada bantuannya, bagaimana cara mendapatkannya? Oke, baik, yang terima kasih yang sudah bergabung. Silakan boleh ditanggapi dulu. Ya, baik Pak Edi silakan. Baik, terima atau kasih. Pak Pri ya. Ya, Pak Edi dulu, monggo. Pak Pri atau saya? Oh silakan, silakan Pak Pri ya, boleh. Silakan. Pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan data, kuota umum dan kuota belajar. Tentunya Kemendikbud kalau kita lihat dari peraturan Sekjen itu ada keinginan bahwasanya sekarang ini kan zamannya untuk mengembangkan literasi dan numerasi dan pola belajar mandiri. Nah, justru kuota belajar mandiri ini diharapkan anak-anak kita peserta didik mulai PAUD tentunya sampai perguruan tinggi, dan Kemendikbud juga sudah menyiapkan laman yang begitu banyak. Nah, dari laman-laman itulah peserta didik mahasiswa bisa belajar. Tentunya memang karena hal ini adalah merupakan hal baru yang dulu kita harus tatap muka, sekarang harus dipindahkan dengan pola belajar mandiri, baik mengembangkan literasi maupun numerasi melalui pola belajar sendiri.
ini makanya kuota belajar ini begitu banyak dibandingkan dengan kuota umum. Betul, memang kuota umum itu ketika menggunakan Zoom tentunya 1 bulan kemungkinan tidak cukup. Tetapi secara detail mengapa Kemendikbud tentunya mengeluarkan semacam itu prediksi yang kita bisa baca dari regulasi yang mereka keluarkan. Dan itu sebenarnya mempermudah, baik itu mempermudah anak-anak peserta didik yang notabene mereka itu belajar menggunakan sarana yang dimiliki orang tua yang tidak bisa tepat waktu di pagi. Tapi kalau melalui Zoom tentunya harus tepat waktu. Tetapi kalau mereka belajar dengan mandiri melalui kota-kota belajar itu, mereka bisa belajar kapan saja, di mana saja. Dan di sana misalnya kalau kita misalnya buka saja laman bahaso.com, mereka bisa belajar bahasa Inggris dan bahasa lainnya. Tentunya sesuai dengan potensi yang mereka anak-anak miliki. Kalau misalnya di Ayo Belajar, di sana ada untuk anak-anak kelas 7 sampai kelas 12 disiapkan. Inilah yang perlu diidentifikasi oleh orang tua, ya, atau oleh mahasiswa, atau oleh Bapak Ibu guru dalam rangka mendorong menggunakan kuota belajar yang begitu banyak, tetapi tidak mengetahui harus belajar melalui apa, sehingga tidak bisa terpakai dalam 1 bulan. Insya Allah mungkin bulan kedua ini nanti Bapak Ibu guru akan mungkin lebih cermat ya, sehingga kuota belajar itu bisa termanfaatkan, tidak hanya kuota umum. Itu kalau menurut pandangan yang selama ini. Apakah tidak ada kendala? Tentu banyak kendala. Ya. Setelah dulu permasalahan sarana, setelah itu permasalahan paket data, apakah di bawah tidak ada kendala? Tentunya banyak kendala. Kalau kita lihat, apakah semua peserta didik, semua mahasiswa, semua Bapak Ibu guru, semua dosen, apakah sudah betul-betul menerima paket data itu? Nah, tentunya ini harus ada survei lanjutan. Karena paket data ini kan dari pusat Kemendikbud diberikan kepada nomor-nomor yang diberikan selama orang tua masyarakat atau mahasiswa atau peserta didik tidak menginformasikan kepada sekolah atau perguruan tinggi yang mereka ikuti, tentunya tidak tahu apakah mereka sudah mendapatkan kuota atau belum, termasuk pendidik. Nah, ini menjadi permasalahan memang, termasuk tadi ada teman yang menyampaikan mahasiswa bahwasanya di wilayahnya ya, jaringan WiFi-nya tidak ada dan sebagainya. Ini menjadi permasalahan. Nah, tentunya mungkin ke depan pemerintah ya tidak hanya sekedar memberikan kuota, tetapi juga bagaimana supaya jaringan di semua wilayah NKRI ini bisa mudah dan murah. Itu mungkin ke depan harus didorong semacam itu. Nah, tadi disampaikan apakah Dewan Pendidikan menyediakan kuota. Dewan Pendidikan dalam rangka itu kan tidak mempunyai wewenang atau kewajiban untuk menyediakan, karena memang tidak punya anggaran. Gitu. Monggo Pak Pri mungkin dilanjutkan. Iya. Silakan Pak Pri. Dalam konsepsi atau teori belajar daring itu adalah bahwa belajar itu terbalik atau sering disebut dengan flip classroom atau flip learning, gitu ya. Jadi mungkin dasar pemikiran dari pembagian kuota itu didasarkan bahwa kalau dulu orang belajar itu di sekolah, di rumah ngerjakan PR, gitu. Nah sekarang ini dibalik. Flip learning itu atau flip classroom itu adalah belajarnya di rumah. Nah ini yang mesti harus difahamkan kepada orang tua dan juga kepada para pendidik gitu, bahwa belajar melalui video conference gitu ya, melalui Zoom, Google Meet, Jitsi dan sebagainya atau tim, itu adalah untuk konfirmasi
untuk instruksi gitu. Nah, dalam proses belajar mengajarnya itu lebih diarahkan kepada anak-anak itu untuk self study, belajar mandiri yang menggunakan paket belajar yang disediakan begitu besarnya oleh pemerintah. Nah, inilah yang kelihatannya belum satu persepsi di antara para pendidik dan peserta didik dan juga orang tua. Jadi pertemuan virtual secara seperti sekarang ini, video conference seperti ini memang persentasenya harusnya kecil. Dan kalau kita menggunakan video conference seperti ini, high bandwidth memang membutuhkan kuota yang besar. Nah, itu sebab pertemuan seperti ini sifatnya misalkan konfirmasi. Konfirmasi atau sifatnya seminar seperti kita hari ini. Nah, untuk belajarnya ya menggunakan paket belajar yang sudah disediakan itu. Gitu, Mbak. Sementara untuk device atau perangkat memang pemerintah ya masih belum bisa menyediakan siapa yang punya, siapa yang nggak punya Android atau HP yang available dengan ini, ya mesti itu kan nanti butuh identifikasi dan butuh lagi, ya kan. Sementara yang diberikan adalah paket data. Dan itu memang betul tadi disebutkan Pak Edi, tidak ada notifikasi, nggak ada pemberitahuan kapan diberikan, terus jam berapa atau hari itu nggak tahu. Mungkin di antara kita pun juga tadi disinggung nggak tahu. Nah, ini kebetulan saya juga membawa mahasiswa, Mbak. Pak Edi juga membawa pendidik atau guru-guru gitu ya. Nanti mereka bisa memberikan kesaksian atau bisa cerita bahwa paket-paket data itu bisa dimanfaatkan seperti apa. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menghargai dan menaruh simpati bahwa pemerintah sudah hadir di dalam kondisi COVID-19 ini, khususnya di bidang pendidikan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Karena memang ini ternyata yang gabung di Zoom juga cukup banyak. Boleh salah satu mungkin yang ingin ikut sharing, punya pengalaman atau ingin sharing juga, silakan langsung dinyalakan mute-nya ya. Bu Eni. Iya. Untuk mute-nya boleh dinyalakan, silakan langsung saja disampaikan. Ya. Silakan ya, dari perwakilan dosen atau mungkin dari guru atau juga teman-teman dari mahasiswa yang sudah bergabung yang ingin sharing juga, langsung dinyalakan mute-nya saja. Nanti teman-teman teknik akan menyalakan voice-nya juga di sini. Silakan langsung disampaikan saja. Langsung dibuka mute-nya, langsung Oke, ada yang sudah buka mute-nya, kira-kira langsung disapa langsung narasumbernya, Pak Pri atau Pak Edi, silakan. Monggo, Bapak Ibu. Iya. Ada? Teman-teman mahasiswa. Atau mungkin Pak Edi ada ini ya, ada rekomendasi siapa yang sudah bergabung ini, mungkin saya ingin sapa dulu. Ada Bu Eni Rosita mungkin. Bu Eni Rosita. Bu Eni Rosita, silakan Bu Eni, boleh dibuka untuk mute-nya. Silakan, boleh sharing juga dengan kita, Bu Eni. Selamat siang, silakan. Bu Eni. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi semuanya untuk rekan-rekan semuanya. Gini Bapak, kemarin itu kebetulan kami kan juga kesulitan dalam penggunaan kuota ini ya. Ternyata setelah kami lihat di YouTube, kami menemukan informasi bahwa kuota pembelajaran itu bisa diubah ke kuota untuk dipakai Google, dipakai WA, dipakai apa aja yang kita butuhkan. Gitu Bapak. Iya. Ini informasi teman-teman barangkali ingin mengubah kuota pembelajarannya ke dalam kuota yang bisa kita pakai dalam Zoom, dalam apa aja kita bisa mengubahnya. Kalau nggak salah pakai program itu TLS, iya. Oh, jadi kayak di ini ya, didaftarkan dulu ikut ada caranya gitu ya, Bu ya. Iya, kita download kuota TLS itu, program TLS itu, setelah itu kita ubah
ke dalam ada streamnya itu untuk WhatsApp begitu, ada alamatnya, GG-nya. Nanti kita tuliskan di sini, Bunda. Kita tuliskan lewat WA, bisa disinformasikan ke teman-teman karena ini memang bermanfaat buat kita. Gitu aja informasinya. Oke, nah ini yang sudah coba ya pengalaman. Terima kasih Bu Eni. Ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya butuh banyak sosialisasi ya Pak Edi dan Pak Pri untuk para, terutama ini kalau untuk anak-anak usia SD nih yang masih dengan orang tuanya, handphonenya masih jadi satu punya orang tuanya, mungkin orang tuanya biar nggak bingung juga gitu ya. Kalau yang mahasiswa sih kayaknya gampang aja mungkin ya, karena pasti lebih bisa menggunakan aplikasi. Ada aplikasi ternyata Pak ya. Ini kita kurang tahu yang diunduh juga ini Pak. Oke, yang lainnya mungkin siapa lagi? Ya, jadi memang ya silakan boleh ditanggapi dulu Pak. Silakan Pak. Nggih. Jadi memang paket data itu memang bisa dimigrasikan gitu ya. Jadi memang harapannya dulu ini Bu Eni memang lebih dulu istilahnya membocorkan gitu ya. Tapi sebenarnya edukasinya itu adalah bagaimana peserta didik gitu ya, siswa dan mahasiswa itu lebih memanfaatkan, lebih fokus gitu ya dengan paket belajarnya itu, dengan apa yang sudah direkomended gitu ya oleh Kemdikbud gitu. Tetapi memang ketika ini memang praktek daring atau pembelajaran virtual ini kan memang semua ini kan mendadak ya Mbak ya. Artinya kita ini kan mendadak PJJ, dipaksa oleh lingkungan, dipaksa oleh kondisi kita ini yang mestinya baru digital mindset tiba-tiba menjadi digital competencies gitu ya, harus menggunakan berbagai aplikasi dan platform yang ada. Nah, diantaranya memang harapannya anak-anak itu menjadi flip classroom, flip learning, jadi belajar mandiri, belajar tim gitu ya, yang ini kalau kita mengenal dalam teori atau konsep belajar daring ada sinkronus dan asinkronus gitu. Nah, sehingga yang asinkronus ini yang tadi disebutkan Pak Edi, belajar itu bisa anywhere, anytime gitu ya, bahkan anyhow, bahkan anywho gitu ya, dengan siapa, milih yang sudah direkomendasi tadi, dengan bagaimanapun gitu. Kadang-kala mereka itu belajar sambil aktivitas yang lain, belajar kadang juga sambil dia bekerja, ini bisa dilakukan. Nah, namun demikian seringkali guru itu ya katanya belajar itu kalau nggak tatap muka kan gitu, belajar itu kalau nggak berjumpa wajah gini. Nah, akhirnya yang tatap muka langsung digantikan dengan tatap maya. Akhirnya kita lebih cenderung, saya sendiri ngakui sebagai dosen, itu kalau ngajar ya itu lebih seret kalau kita ini tatap maya seperti ini. Jadi terus terang seringkali saya itu 100 menit untuk 2 SKS, 50 menitan kali 2 itu kita itu 60-70% itu suka menggunakan video conference ini. Nah, ini yang mestinya harusnya dikurangi. Jadi artinya kita misalkan 2 SKS 100 menit, 50 menitnya ini atau kurang untuk pertemuan video conference. Selanjutnya sisanya itu dipakai di learning management system atau di di ruang-ruang belajar yang tadi disebutkan sebagai ruang belajar mandiri. Nah, harapannya ke sana. Tentunya pemerintah juga akan mengkaji. Ini kan bantuan ini sifatnya juga darurat dan sementara, dan dalam peraturan Sesmen Kemdikbud itu dikatakan untuk jangka waktu 4 bulan gitu ya, 4 bulan itu pun dananya triliunan. Maka akan dilakukan evaluasi bahwa pembelajaran yang nanti masih harus dilakukan secara distant learning atau PJJ, maka itu harus dievaluasi lebih baik lagi. Karena memang terus terang menurut riset Mbak, PJJ kita ini masih belum ideal. Jadi masih menyisakan banyak
kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Nah, saya pikir itu Iya. tambahannya. Silakan. Baik, Pak, ini ada satu pertanyaan lagi. Saya coba bacakan dulu ya dari Bu Vina yang ada di Bluro Kidul ini sudah bergabung juga. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber. Saya tertarik sekali dengan dialog pagi ini karena yang saya alami ini yang terdaftar sebagai nomor yang menerima bantuan kuota ini adalah nomor WhatsApp saya. Tapi karena saya bekerja, anak-anak ini untuk belajarnya lebih kepada suami saya atau bersama dengan suami saya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, mungkin boleh dibantu untuk edukasinya seperti apa ya Pak, kalau misalkan kuota ini bisa tidak ya kalau dipindahkan ke nomor suami saya begitu. Nah, ini bisa kayaknya ke gurunya langsung ya Pak ya, yang lebih paham ya. Gimana tapi kalau boleh ditanggapi dulu deh Pak, silakan. Terima kasih Ibu. Bahwasanya ketika pendataan untuk didaftarkan mendapatkan kuota, tentunya setiap sekolah sudah mengkonfirmasi kepada wali murid nomor-nomor mana yang nanti didaftarkan untuk mendapatkan kuota. Sehingga awal itu, kalau awalnya sudah ke nomornya ibu, tentunya di tengah perjalanan tentunya akan sulit diadakan suatu perubahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali kepada tadi, Pak Pri sudah mengatakan bahwasannya banyaknya kuota belajar di rumah ini dalam rangka tadi kan Pak Pri mengatakan flipped learning. Nah, ini Bapak Ibu guru juga harus memahami. Anggap aja flipped learning itu belajar yang dibalik itu. Kalau dulu itu guru nerangkan di sekolahan sampai jelimet, setelah itu diberi tugas di rumah, dibalik. Anak-anak kita belajar dari rumah, memahami dari rumah, tinggal anak-anak mengkonfirmasi melalui Zoom atau melalui aplikasi lain karena tidak boleh tatap muka, menjawab dalam rangka hasil belajar mereka yang diperoleh itu. Nah, tentunya orang tua dalam menggait anak, kembalikan bahwasannya proses belajar sekarang ini adalah mengangkat potensi yang dimiliki oleh peserta didik atau mahasiswa atau anak-anak. Selama orang tua memahami bahwasanya belajar itu untuk meningkatkan potensi yang dimiliki, karena pendekatan dulu selalu pendekatan ke angka, nilai, semua mapel harus baik. Sedangkan sekarang kan sudah ada pergeseran, yaitu bahwasanya untuk mengembangkan potensi peserta didik, mengembangkan potensi putranya. Nah, tentunya orang tua di rumah harus betul-betul ikut memahami apa potensi peserta didik putranya yang dimiliki. Dan melalui laman-laman itulah diarahkan untuk belajar. Karena HP-nya digunakan orang tua mungkin dari pagi sampai sore atau sampai setengah siang, tentunya mereka belajarnya kembali lagi yaitu dengan waktu, tempat yang berbeda, tidak harus pagi. Nah, tentunya nanti anak-anak ini harus melakukan konfirmasi kepada Bapak Ibu guru hasil-hasil proses belajarnya itu. Nah, inilah bisa diartikan sebagai flipped learning tadi. Kalau ini Bapak Ibu guru sudah bisa memahami, orang tua juga sudah memahami, insya Allah tidak akan terjadi suatu permasalahan proses belajar. Ini tadi kan disampaikan, inilah awal untuk anak-anak peserta didik, mahasiswa untuk berlatih bagaimana untuk belajar secara mandiri. Nah, ini pentingnya di situ. Tidak sebagaimana tadi harus melalui Zoom atau aplikasi lain berlama-lama dengan Bapak Ibu guru atau dengan dosen harus bertatap muka secara virtual. Tetapi secara virtual itu adalah untuk mengkonfirmasi, untuk menanyakan apa yang telah dipelajari itu yang mungkin perlu penjelasan dari Bapak Ibu guru atau seorang dosen. Tentunya itu mungkin yang bisa dikembangkan di era pandemi ini. Tentunya Bapak Ibu guru harus mendesain, tidak melepaskan begitu saja kepada anak-anak kita, wis belajar, tidak. Tentunya harus ada yang tadi Pak Pring katakan, yaitu LMS tadi, Learning Management System-nya harus betul-betul Bapak Ibu guru miliki. Ya, kalau memberikan ini dengan cara seperti apa, orientasinya, sarananya, nah ini Bapak Ibu guru harus mulai belajar Learning Management System. Okay. Memang kita akui
pemberian kuota ini sosialisasinya memang kurang dan termasuk bagaimana menggunakan kuota ini Bapak Ibu guru tentunya perlu satu bimbingan, mungkin bimbingan dari Dinas Pendidikan atau dari kalau di tingkat SD SMP itu oleh pengawas dan sebagainya. Mungkin itu tambahan yang bisa kami berikan. Monggo Pak Pri kalau ada tambahan. Ya, baik, karena waktu kita sudah di penghujung ya, ini sudah durasi sudah habis tidak terasa ya Pak. Nah ini dia, mungkin terakhir mungkin apa yang ingin ditekankan kembali, dipesankan juga untuk seluruh masyarakat Sidoarjo, terutama orang tua, juga pelajar, mahasiswa, guru dan juga dosen dalam PJJ ini Pak, silakan. Ya, mungkin kami hanya pesan terakhir yaitu adanya komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik, antara guru dengan orang tua, antara orang tua dan peserta didik, sehingga kalau 3 hal ini ada koordinasi yang baik, insya Allah anak-anak kita belajar di rumah tidak secara tertekan, mereka akan senang dan menikmati, dan bisa harapan kita menghabiskan kuota itu dengan menyelansari laman-laman yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud. Saya kira itu mungkin. Iya. Baik, silakan Pak. Ya, kalau saya satu kata Mbak untuk semua baik peserta didik dan juga para pendidik, juga orang tua, saya mengambil cue dari PGRI ya, organisasi profesi yang getol untuk memperjuangkan hal ini. Ada satu ungkapan di sana disebutkan dalam deklarasi kemarin menyambut Hari Guru Dunia, refuse to give up, ya, menolak untuk menyerah. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan bantuan paket data internet ini, mari kita manfaatkan ya untuk semakin kita ini terus berjuang di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita jangan pernah menolak, jangan pernah menyerah. Kita harus menolak dan melawan untuk kita menyerah. Kita terus ya, guru nggak boleh berhenti belajar. Guru tidak boleh berhenti mengajar gitu ya, karena memang DNA-nya guru kan terus belajar dan terus mengajar. Demikian juga para siswa, peserta didik dan mahasiswa gitu ya. COVID-19 ini jangan dianggap menjadi masalah atau kendala untuk kita belajar, tapi sebaliknya menjadi sebuah peluang dan kesempatan untuk kita menyambut masa depan yang lebih baik. Ya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Pri dan juga Pak Edi untuk waktunya, sharingnya, ilmunya juga. Mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa menjadikan motivasi juga tetap kepada seluruh yang bergabung di acara kita. Terima kasih Bu Zulaika Suhari dari Trosobo 1, juga Bu Riana Dewi dari SDN Gilang 1 juga menyapa juga di YouTube Suara Sidoarjo. Untuk yang sudah bergabung juga di Zoom Suara Sidoarjo, salam sukses selalu, salam sehat untuk semuanya, tetap semangat dan terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.